Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Jose Julian Hidayat dengan NIM 3122106995 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan melakukan sebuah demografi ataupun tutorial bagaimana cara menginstalasi sistem operasi menggunakan sebuah virtual mesin, yaitu VirtualBox. Nah, yang perlu teman-teman pahami, sistem operasi ini secara singkat dan jelas adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengorganisir human computer interaction gitu. Jadi dapat mengelola perangkat keras, lalu menginteraksikannya dengan perangkat lunak lainnya, dan juga user itu sendiri. Nah, sistem operasi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem operasi berbasis desktop dan juga sistem operasi yang berbasis jaringan server. Nah, yang akan saya install di sini adalah sebuah sistem operasi Linux, yang mana uniknya ini, Linux ini adalah sebuah sistem operasi berbasis desktop sekaligus sistem operasi berbasis jaringan server. Nah, langsung saja teman-teman buka Oracle Virtual Machine VirtualBox Manager-nya, klik baru, lalu ketikkan nama virtual mesin teman-teman. Misalkan di sini saya ingin mengetikkan nama saya, kemudian di sini pilih teman-teman ingin menginstal virtual mesinnya di mana. Di sini saya tidak ingin mengorbankan data C saya akan menginstalnya di data D di folder yang sudah saya sediakan sebelumnya. Lalu teman-teman pilih disk atau ISO dari Debian yang akan teman-teman install. Nah, setelah sudah, jangan lupa klik lewati instalasi tak didampingi. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini teman-teman sangat penting untuk mengatur sebuah kinerja pada virtual mesin teman-teman, yang mana di sini teman-teman harus mengatur memori dasar dan juga prosesor. Nah, yang perlu teman-teman pahami pada tahap ini adalah untuk yang berwarna hijau ini adalah batas aman atau batas stabilitas atau batas optimal di mana mesin virtual teman-teman akan bekerja. Di sini saya akan memakainya full saja, begitupun dengan prosesornya. Lalu klik UEFI-nya. Nah, sepertinya tidak usah klik UEFI ya. Oke, kita coba tidak klik UEFI dulu. Nah, di sini teman-teman harus mengisikan sebuah virtual hard disk di mana teman-teman akan mengatur si sistem operasi ini mempunyai penyimpanan berapa sih. Nah, teman-teman bisa menyesuaikannya dengan kondisi keadaan laptop teman-teman di rumah. Nah, di sini saya akan mencoba 20 GB, kemudian klik lanjut. Nah, ini adalah sebuah ringkasan tentang mesin virtual saya. Ketika sudah selesai, maka teman-teman klik selesai. Lalu teman-teman klik mulai. Nah, ketika teman-teman merunning sebuah virtual machine di VirtualBox, nanti akan muncul sebuah notification system yang mana teman-teman perlu menyetujui itu karena ini adalah sebuah virtual machine yang berjalan di atas sistem operasi teman-teman. Nah, ketika sudah terbuat, di sini teman-teman akan menginstal, diberi pilihan untuk menginstal sistem operasi menggunakan GUI atau menginstal menggunakan CLI. Nah, GUI itu Graphical User Interface, di mana tampilannya seperti teman-teman seperti biasa pada sistem operasi gitu. Nah, kalau install biasa ini nanti teman-teman akan dihadapkan dengan instalasi berupa command line instruction atau interface. Jadi hanya berupa perintah-perintah sebuah program. Nah,
Di sini saya akan menggunakan install saja. Nah, ketika klik install, di sini kita pencet enter. Kita tunggu sistem operasinya berjalan lancar. Nah, lalu di sini teman-teman memilih nih bahasa apa yang akan teman-teman gunakan. Di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Nah, perlu teman-teman perhatikan di bawah ini ada sebuah perintah yang mana teman-teman menginstalasinya ini akan menggunakan keyboard bukan mouse. Jadi tab untuk berpindah, terus spasi untuk select, enter untuk mengaktifasi apa yang teman-teman pilih. Nah, untuk pada tahap ini teman-teman cukup enter saja. Nah, terus teman-teman akan dihadapkan dengan memilih sebuah lokasi di mana teman-teman ingin menginstal sistem ini. Maksudnya adalah lokasi dari teman-teman sekarang berada gitu. Nah, di sini saya akan memilih Indonesia. Apakah ada Indonesia? Wah, sepertinya Indonesia tidak ada. Maka saya akan memilih United States atau yang biasa umum digunakan. Nah, lalu untuk key map-nya kita pilih kita go back dulu. Kita go back, kita kembali ke bahasa Inggris. Apakah di sini ada Indonesia? Coba kita klik order. Ternyata masih tidak ada. Oh, ini kita pilih Asia, kemudian kita pilih Indonesia. Kemudian setelah itu kita pilih waktu di mana kita akan menginstal dari sistem operasinya. Di sini adanya Hong Kong, Kanada. Kita pilih apa ya? Kita pilih US saja ya, yang umum. Singapura. Kita lebih dekat ke Singapura. Indonesia itu kan lebih dekat ke Singapura, jadi kita pilih Singapura saja. Apakah ada pilihan lain? Tidak ada, kita pilih ke Singapura. Atau kita pilih United States saja ya, yang umum digunakan. Nah, lalu kita pilih key map-nya itu menggunakan American English saja. Nah, selanjutnya kita tunggu scanning dari instalasi medianya berjalan. Kita tunggu sampai proses instalasi scanningnya ini selesai ya teman-teman semua. Nah, ketika kita sudah selesai menginstalasi scanning jaringan atau OS jaringan yang otomatis disediakan oleh Linux, kita biasanya akan dihadapkan dengan mengkonfigurasi networknya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Please enter the hostname for the system. Nah, hostname ini
bisa teman-teman gunakan nanti ketika teman-teman ingin mengcoding atau ingin mengkonfigurasi yang menghubungkan sistem operasi di virtual machine ke sistem operasi yang ada di laptop teman-teman gunakan. Di sini saya akan mengisikan nama saya misalnya, lalu klik continue. Domain name-nya kita kosongkan saja, kita klik continue. Nah, selanjutnya di sini teman-teman akan diminta mengisikan sebuah root password, di mana ini akan teman-teman gunakan untuk pengelolaan sistem operasi yang berbasis sistem di dalam sebuah operasi teman-teman. Kita di sini ketikkan saja. Yang terpenting teman-teman harus hafal untuk password root ini. Nah, ketika teman-teman ingin melihat passwordnya, teman-teman cukup berpindah ke show password in clear, lalu klik spasi untuk melihatnya. Jika sudah, teman-teman klik continue. Nah, terus teman-teman ini harus mengkonfirmasi sebuah password root yang sama dengan yang teman-teman buat tadi. Lalu klik continue. Nah, selanjutnya untuk mengetikkan full name. Full name ini adalah sebuah user di mana sistem operasi teman-teman seperti pada Windows gitu, itu kan dia punya user ya. Nah, ini untuk user account. Sepertinya ini kita akan kosongkan saja, kita pakai nama yang tadi di awal. Nah, untuk nama dari akun sistem operasinya bisa teman-teman isi. Nah, untuk yang penamaan yang di awal itu teman-teman tidak boleh pakai spasi, tapi kalau untuk yang di sini teman-teman boleh memakai kombinasi dari letter atau dari pengetikan gitu, boleh pakai kombinasi. Misalkan di sini saya ingin samakan saja dengan nama saya. Jika sudah, teman-teman klik continue. Lalu teman-teman akan diminta mengetikkan password untuk login ke sistem operasi teman-teman. Misalkan di sini saya ketikkan nama saya saja untuk passwordnya, kita lihat terlebih dahulu. Nah, lalu continue, lalu teman-teman akan diminta verifikasi password. Jika sudah, continue. Oh, ternyata ada yang tidak sama passwordnya. Password input error. Kita mulai dari user, terus passwordnya misalkan kita klik di sini Jose 123. Di sini harus menggunakan kombinasi ya. Kita coba gunakan kombinasi seperti ini. Continue. Nah, jika teman-teman sudah berhasil sampai menyeting user dari sistem operasi, teman-teman akan dihadapkan untuk memilih sebuah waktu di mana teman-teman tinggal. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah Sumatera, Jakarta, Jawa, lalu sampai Kalimantan, teman-teman bisa pilih Western. Nah, kemudian tunggu hingga instalasinya selesai. Nah, pada jendela ini partition disk. Nah, ini akan teman-teman gunakan untuk memilih partisi yang akan teman-teman gunakan nanti dalam sebuah sistem operasinya. Nah, pilih saja di sini yang auto disk, yaitu with use entry disk pada tampilan ini. Nah, terus di sini akan memilih
direct partition list-nya. Kita klik saja. Nah, pada partition list tadi teman-teman bisa memilih nih apakah secara manual, nanti teman-teman bagi tuh dari 20 GB akan teman-teman bagi alokasinya untuk apanya. Nah, di sini saya ingin memilih secara otomatis saja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa memilih bagaimana teman-teman akan menyimpan, apakah menyimpan semua file di dalam satu partisi atau dibagi menjadi ada separasi atau partisi atau penyimpanan separasi home dan lain-lainnya. Di sini saya akan menggunakan yang home separasi saja. Nah, jika sudah, kita finish partitioning. Jika teman-teman ingin mengubah partisi atau pembagian penyimpanan pada sistem operasi teman-teman bisa klik untuk change to partitioning, lalu teman-teman bisa membaginya sendiri. Nah, dari otomatis sistem partisi yang tadi, di sini saya mendapatkan penyimpanan utama yaitu partisi 1 dengan kapasitas 7,5 GB yang akan menjadi sistem, lalu sisanya itu 1 GB dan 13 GB. Lalu klik finish. Nah, di sini teman-teman meminta untuk if you continue change list below. Nah, ini kita harus menuliskan sebuah atau konfirmasi tentang partisi tersebut apakah sudah sesuai atau ingin dirubah. Ketika sudah, kita klik no. Kita klik yes maksudnya. Nah, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, ketika proses instalasinya selesai, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tab configuring popularity contest biasanya. Nah, kalau tidak, teman-teman akan diarahkan ke package tampilan dari grafik user interface yang akan teman-teman gunakan. Untuk lebih jelasnya, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai.
cukup lama ya teman-teman pada tahap ini, jadi kita harus bersabar. Walaupun sudah memakai command line interface, tapi cukup lama untuk proses instalasi Linux ini. Nah, ini tahapan untuk scan extra installation media. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa memilih no. Lalu pada mirroring teman-teman bisa memilih no juga. Nah, ini untuk survei package kita pilih no. Nah, ini teman-teman akan menggunakan tampilan grafik user interface yang seperti apa. Teman-teman bisa memilih di sini. Nah, ini adalah layanan jaringannya. Di sini saya akan menggunakan Genome atau KDE Plasma. Sepertinya saya ingin menggunakan KDE Plasma, web server dan SSH-nya kita juga okekan. Kita klik tab lalu continue. Nah, KDE Plasma ini adalah sebuah tampilan graphical user interface dari Linux yang menurut saya ini tampilannya hampir mirip menyerupai sebuah Windows. Jadi untuk user experience-nya tentunya akan lebih memudahkan user dalam mengoperasikan sebuah sistem operasinya. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, yang perlu teman-teman pahami pada proses instalasi ini, teman-teman harus memastikan koneksi internetnya stabil ya, karena tadi saya menginstal dengan layanan sistem operasi server jaringannya juga. Hingga proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai biasanya teman-teman akan dihadapi dengan bukan tawaran, tapi lebih ke konfirmasi bahwa teman-teman ini akan menginstal sebuah grup bootloader untuk primary driver yang teman-teman sudah sediakan tadi. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai.
sepertinya instalasinya sebentar lagi selesai. Memang lama sekali ketika kita instalasi sebuah sistem operasi, apalagi yang berbasis GUI dan juga berjalan di real device gitu ya. Kita tunggu sampai instalasinya selesai 6% lagi. Dan sepertinya sudah beres ya, kita tunggu hingga bootingnya selesai. Oh, masih ada lagi, sepertinya grup bootloader belum, terus ya grup bootloadernya belum. Kita tunggu tampilan bootloadernya keluar. Nah, di sini ketika teman-teman ditanya install di grup bootloader to your primary drive, artinya teman-teman apakah setuju jika bootloadernya ini akan disimpan di dalam penyimpanan primary di dalam sebuah sistem operasi teman-teman. Di sini klik yes saja. Lalu teman-teman di sini harus memilih device atau perangkat untuk bootloader ini diinstal. Nah, kita pilih yang dev SDA, jangan yang manual ya teman-teman. Pilih yang dev SDA, ingat. Kita tunggu hingga proses bootingnya selesai. Setelah ini akan ada tampilan konfirmasi bahwa instalasi selesai dan konfirmasi reboot. Nah, proses ini nantinya akan menunjukkan bahwa proses instalasi sistem operasi teman-teman sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Kita tunggu hingga selesai. Jangan sampai Nah, ini adalah perintah di mana-mana teman harus mereboot sebuah sistem operasinya. Klik continue. Nah, ini adalah proses dari booting sistem operasinya. Kita tunggu hingga proses bootingnya ini selesai.
Nah, jika proses bootingnya sudah selesai, di sini teman-teman akan langsung mereboot otomatis ke tampilan awal masuk dari sistem operasi yang sudah teman-teman install tadi. Kita tunggu hingga benar-benar proses reboot atau booting loadernya selesai. Nah, ini adalah tampilan awal dari sistem operasi yang teman-teman sudah install tadi. Bagaimana? Apakah tampilannya mirip dengan Windows? Ya, menurut saya ini sudah cukup mirip dengan tampilan Windows. Nah, di sini teman-teman ketikkan password dari user yang teman-teman punya, bukan password root ya, tapi password usernya. Nah, Nah, kita tunggu hingga proses inisialisasinya selesai. Nah, ini adalah tampilan dari sebuah sistem operasi yang berhasil teman-teman install. Nah, bagaimana mirip tampilannya seperti ini adalah sebuah file manajernya. Ini sebuah start atau Windows-nya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa menutup dan simpan keadaan mesin. Nah, mungkin itu saja tutorial menginstal sistem operasi Debian 12 menggunakan virtual machine, VirtualBox dengan command line interface atau CRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.